Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah kehidupan yang penuh pergolakan. Pergolakan yang maha dahsyat karena melibatkan seluruh isi jagat. Pergolakan panjang lagi melelahkan karena takkan berakhir hingga akhir zaman. Pergolakan yang bengis dan sadis karena diciptakan oleh sang iblis. Bukankah semenjak iblis membangkang terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, karena hasad ia lalu memproklamirkan diri untuk menyeret dan menjerat anak Adam ke jurang jahanam? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan akan menyesatkan mereka semuanya. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban, Inna syaitana qa'ada li ibni Adama bi'aturuqihi. Sesungguhnya syaitan selalu berupaya menggoda anak cucu Adam dengan segala cara. Juga firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 82 dan 83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setan memiliki banyak jalan yang ia tempuh untuk mempengaruhi seorang muslim, lalu menghalangi mereka dari agama Allah, melalaikan dari ketaatan kepada Allah, dan memalingkannya dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan masuk setan tersebut diantaranya adalah jalan syahwat dan subhat. Pertama, jalan masuk syahwat, yaitu setan melihat seorang muslim condong dan mencintai kemaksiatan. Lalu setan menghiasi maksiat tersebut di hadapan manusia begitu indah dan menyenangkan, agar manusia memperturutkan hawa nafsunya dan memalingkan diri dari ketaatan kepada Rabb-nya. Betapa lihainya iblis melihat celah untuk menggoda manusia. Terlebih ada pintu yang menganga untuk iblis ikut berperan serta, yaitu kecenderungan nafsu syahwat untuk berbuat maksiat yang mengakibatkan manusia lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khayli wal musawwamati wal an'am wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan,
berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Celah syahwat itulah yang dibangkitkan iblis dan para serdadunya. Memang tidak dilarang suami mencintai istrinya, tapi iblis membuat manusia buta dalam bercinta. Memang manusia tidak dilarang untuk mencintai anak-anaknya, tapi iblis membuatnya lalai dari penciptanya. Memang tidak dilarang manusia untuk mencintai harta, tapi iblis membuat manusia mencintai dunia dan takut pada kematian. Akhirnya, manusia tergila-gila kepada wanita, diperbudak harta dan anak-anaknya, dan melalaikan dia dari Tuhannya. Maka jadilah manusia tawanan iblis, atau bahkan jadi pengikutnya, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, telah berjatuhan kurban anak manusia karena fitnah wanita. Dunia pun diramu dan digelar begitu indah. Manusia pun berbondong-bondong meraih dan mencintainya. Syahwat pun bertebaran di tengah manusia, tanpa pandang bulu. Jika sudah terjerat syahwat, akan ketagihan atau tergila-gila memenuhinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, jalan masuk syubhat. Yaitu apabila setan melihat seseorang yang berpegang teguh terhadap agama, semangat menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya, jauh dari perkara syahwat dan maksiat, maka setan akan masuk melalui jalan syubhat. Ia jadikan orang tersebut berlebih-lebih dalam agama, keras dan kaku. Lalu ia pun keluar dari jalan yang lurus, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syubhat menjadikan seseorang berlebih-lebih dan kaku dalam beragama, akan tetapi pelakunya menyangka bahwa ia telah menjaga ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syubhat senjata kedua untuk mengacau akal dan ilmu manusia. Manusia dibuat samar terhadap kebenaran agamanya. Sebagai contoh, syubhat yang disuntikkan oleh iblis ke Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Apa kata iblis? Rabbmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi kekal di dalam surga. Iblis menampakkan diri sebagai juru nasihat bagi keduanya. Namun itu hanyalah tipu daya yang pada akhirnya menggelincirkan keduanya melanggar larangan Allah dan mengakibatkan dikeluarkan keduanya dari surga. Papan paling subur untuk menabur benih syubhat adalah para juhala, yaitu orang-orang yang kurang ilmu dan bodoh tentang agamanya. Betapa hebat dan jitunya tipu daya iblis laknatullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah trik-trik maut yang digelar iblis dan setan dalam menjerat manusia. Iblis hanya sekedar menggelar program, mengajak, merayu dan mengobrol janji yang tidak ditepati. Dan tak mempunyai kemampuan apapun selama manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketat memegang teguh kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita dalam hadisnya? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul.
Aku tinggalkan dua pusaka untukmu. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, dijaga dari termakan bujuk rayu dan tipu daya syaitan, dan menetapkan pijakan kita di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.